Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aida dengan nomor pokok mahasiswa 234 101129. Di sini saya akan menjelaskan beberapa upaya peningkatan ketahanan pangan beserta program yang ada di Indonesia. Yang pertama, memperbaiki mata pencarian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan ketahanan pangan. Nah, hal ini juga dapat dicapai dengan memberikan petani akses terhadap teknologi modern dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan hasil panen mereka. Selain itu juga penting untuk memastikan bahwa petani ini mendapatkan harga yang adil dan terjangkau untuk produk mereka. Nah, sehingga mereka memiliki insentif untuk terus meningkatkan produksi dari hasil mereka. Nah, program di Indonesia pada saat ini yang pertama, pemberian pupuk bersubsidi. Yang kedua, pengembangan teknologi pertanian modern seperti penggunaan benih unggul dan mekanisasi, dan juga kredit usaha rakyat atau KUR, pertanian kredit bunga rendah bagi petani dan UMKM pangan. Yang kedua, peningkatan ketahanan populasi rentan seperti masyarakat yang mereka itu tinggal di daerah terpencil, seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pangan yang cukup dan bergizi. Nah, program-program yang menargetkan kelompok itu secara khusus sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam upaya mencapai ketahanan pangan. Upaya program di Indonesia yang pertama, subsidi pangan bagi masyarakat miskin. Program yang meningkatkan pendapatan masyarakat seperti program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, bantuan sosial berbasis gizi untuk ibu hamil dan anak-anak. Yang ketiga, perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian dan gizi. Investasi dalam penelitian dan pengembangan pertanian sangat penting untuk menciptakan teknologi dan praktik yang baru, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pencernaan sistem pangan. Nah, selain itu juga penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian tersebut dapat dikomersialisasikan dan diakses oleh petani dan pelaku industri pangan. Program di Indonesia yang pertama, penggunaan energi terbaru dan pengelolaan sumber daya air yang efisien. Yang kedua, program fortifikasi pangan, menambah zat gizi pada pangan pokok seperti garam beriodium dan tepung terfortifikasi. Selanjutnya yang keempat, memperluas pasar dan rantai pasok. Sistem distribusi pangan yang efisien dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan bahwa pangan dapat sampai ke konsumen dengan cepat dan dengan biaya yang terjangkau juga. Nah, hal ini melibatkan investasi dalam infrastruktur transportasi dan penyimpanan serta pengembangan pasar yang adil. Program di Indonesia yang pertama, investasi dalam infrastruktur transportasi dan distribusi yang memadai, dan juga pemanfaatan digitalisasi dari pasar serta kerjasama dengan BUMN guna dapat mendistribusikan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Yang kelima, perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Kebijakan dan regulasi yang mendukung ketahanan pangan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi produksi, bagi distribusi juga dan konsumsi pangan yang berkelanjutan. Nah, hal ini melibatkan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan serta partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Program di Indonesia yang pertama, penguatan sinergi antar kementerian atau lembaga, penguatan Badan Pangan Nasional atau Bappenas, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkesinambungan. Penerapan standar keamanan dan regulasi yang lebih ketat serta melakukan pengawasan yang lebih intensif di berbagai tahapan produksi dan distribusi. Yang keenam, perbaikan gizi dan kualitas pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan pangan, tapi juga tentang kualitas gizi pangan yang dikonsumsi. Program-program yang mendorong diversifikasi pangan, edukasi gizi, dan fortifikasi pangan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan semua nutrisi yang mereka butuhkan untuk hidup yang sehat dan produktif. Program di Indonesia pada saat ini yang pertama,
seperti program makanan tambahan atau PMT. Nah, itu memberikan makanan bergizi untuk balita dan ibu hamil. Adapun Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi atau GERMAS, yang dimana bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola makan sehat. Yang ketujuh, perbaikan manajemen sumber data dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim ini merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk mengembangkan sistem data manajemen yang akurat dan terkini. Nah, untuk memadukan dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, serta mengembangkan strategi adaptasi yang efektif, seperti penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan ataupun pada saat banjir. Nah, program di Indonesia pada saat ini yang pertama, penggunaan green bond atau membuat proyek-proyek yang fokus pada praktik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbaru dan pengelolaan sumber daya air yang efisien, seperti program pertanian ramah lingkungan atau PRL, yang dimana itu menurun praktik pertanian berkelanjutan. Yang kedelapan atau yang terakhir, perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, di mana wanita memainkan peran penting dalam produksi, pengolahan, dan distribusi pangan. Nah, wanita ini tuh berperan penting di sektor pertanian dan pangan karena dapat meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan. Program-program yang memberikan wanita akses yang sama terhadap sumber daya, pelatihan, dan peluang ekonomi sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini. Program di Indonesia pada saat ini yang pertama, skema kerja sama publik atau swasta, memungkinkan perusahaan swasta itu untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pertanian seperti perkembangan teknologi, pengolahan pangan, dan pembangunan infrastruktur distribusi. Kolaborasi itu dapat membantu atau mempercepat penerapan teknologi baru dan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi para petani yang skalanya kecil, sehingga mereka itu bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka. Adapun koperasi wanita tani, yang dimana itu mendorong perempuan untuk mengembangkan usaha pangan berbasis komunitas. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.